Mengapa pura ini diberi nama Gunung Kawi? Yaitu nama Gunung Kawi diambil dari nama pelingih yang ada di Pura Gunung Kawi ini. Disebut dengan Pura Sadegwo dan Candi Pura Sade Ukir. Di mana Ukir berarti gunung, sedangkan Kawi berarti widi. Sejarah Gunung Kawi merupakan dinasti Warmadewa dengan Raja Udayana, gitu kan. Udayana itu kawin dengan putri Jawa yang bernama Sri Guno Priyo Darmo Patni. Mempunyai 3 orang putra, Airlangga, Marakata, anak bungsu, gitu kan. Swastiastu. Mengapa pura ini diberi nama Gunung Kawi? Yaitu nama Gunung Kawi diambil dari nama pelingih yang ada di Pura Gunung Kawi ini, yaitu disebut dengan Pura Sadegwo dan Candi Pura Sade Ukir. Di mana Ukir berarti gunung, berarti pertiwi atau tanah, sedangkan Kawi berarti widi. Dari kata itu ya di pura ini disebut dengan Pura Gunung Kawi. Kalau candi tebing dari Gunung Kawi ini, kalau para ahli memperkirakan di akhir abad ke-8. Kenapa diperkirakan di akhir abad ke-8? Karena prasasti tentang pertapaan dari Raja Udayana yang ditulis oleh Raja Marakata di tahun 945. Di mana Raja Marakata adalah putra kedua dari Raja Udayana. Berdasarkan itu, diperkirakan candinya dibangun di akhir dari abad ke-8. Ya, kalau cerita kenapa candi ini dibangun, di mana Raja Bali berkehendak membuat pariangan atau pura seperti yang ada di Jawa. Cuma di sini karena lokasi seperti ini dibuat langsung di tebing, yaitu perbedaannya antara candi di Jawa dengan candi yang ada di Pura Gunung Kawi ini. Karena candi di Pura Gunung Kawi ini langsung tebingnya yang dipahat, yaitu atas gagasan dari Raja Bali dengan 2 pendeta beliau, yaitu Dangyang Bukbusa dan Dangyang Gaga Aking. Di mana konsep dari Pura Gunung Kawi ini ada perpaduan dari Siwa dan Buddha. Ya, di mana Raja Bali dan juga para resi beliau berkehendak meminta Patih Kebo Iwo untuk membuat candi yang ada di Pura Gunung Kawi ini. Dinama candi dan gua yang ada di Pura Gunung Kawi ini dinamakan Kantiagan Ambarwati atau tempat pertapaan dari Raja Bali atau Raja Udayana. Kalau karakteristik dan struktur dari Pura Gunung Kawi ini dibuat di tebing langsung, hanya dibuat 3 sisi. Berbeda dengan candi yang ada di Jawa, yaitu full dari bawah ke atas dengan 4 sisi. Kalau situs yang ada di Pura Gunung Kawi, yaitu gua dan candi ini dikelola dari arkeologi, Dinas Arkeologi di BPCB di Bedulu saja. Kalau situs yang ada di Pura Gunung Kawi, semua situs yang ada di kawasan Pura Gunung Kawi, yaitu gua dan candi, ini tidak pernah direnovasi. Cuma dipelihara, dibersihkan dari gulma, itu saja. Sedangkan bagian-bagian yang retak, yang mungkin ditakutkan abrasi, cuma dibantu disangga dengan batu padas. Jadi tidak ada yang direnovasi. Kalau fasilitas yang ada di sini yang ada di belakang ya ada toilet, tempat permandian juga, tempat pensucian diri atau tempat melukat, dan juga disediakan untuk wisatawan yang datang itu untuk
sarung, yang selendang itu disediakan di redo. Kalau piodalan di Pura Gunung Kawi, kalau setahunnya jatuhnya di purnama ketiga. Sedangkan kalau 6 bulanannya jatuhnya di Hari Raya Kuningan atau Tumpak Kuningan. Kalau potensi itu pasti ada ya bagi masyarakat, yaitu di mana masyarakat mendapat penghasilan atau dari jualan souvenir yang ada di kios-kios yang di atas. Tetapi selama pandemi, karena memang wisatawan tidak ada, ya semua usaha jadi mandat. Tidak ada warung-warung yang jualan karena sepinya pengunjung. Selamat siang niki Wayan Lelos. Tiang selaku pengumpul Pura Gunung Kawi. Merupakan dinasti Warma Dewa dengan Raja Udayana gitu. Sampun kenten Udayana nika kawin dengan putri Jawa yang bernama Sri Guno Priyo Dharma Patni. Kenten setelah perkawinan beliau itu mempunyai 3 orang putra, yang sulung bernama Airlangga, yang kedua bernama Marakata, yang bungsu nika bernama Anak Ungsu. Kenten setelah beliau dewasa, Airlangga pulang ke Jawa menjadi raja di Kediri. Karena mengelola objek wisata Gunung Kawi ini ke Pemda, tapi dibarengi dengan anggota desa. Piodalan di Gunung Kawi ini ke akhir Agustus awal September kan. Nika tergantung keni purnama nika. Swastiastu, dan tiada kemarin ini yang diterima dagang ampun kurang lebih 20 tahunan. Masalahnya mungkinnya keuangan nih, soalnya kampung sepi, sebelumnya bukan normal nih, baik-baiknya. Sore sekitar jam 3 kan masih tamu dan artinya pas pokoknya selang-seling tamu makin rame sepi warga rame kan, kecuali nanti kata tahun baru ini rame domestiknya, mungkin lebaran ini pasti rame. Pokoknya kalau ada acara-acara besar di model turun Islam Kristen pasti rame ya, tahun baru pasti rame dan kalau hari biasanya Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat ya. Ada dengan istogean. Dalam bukan tidak diadakan, mungkin tahun ini Agustus 3 atau September kan udah selama ketiga mungkin lama.